Jadi larinya itu ke mah, bukan ke bayinya jadi kepedesan gitu? Jelas tidak. Tetapi kalau ibunya sakit mah, dia nggak akan dapat asupan yang optimal. Dia nggak bisa makan dan minum yang benar. Kalau makan pedas di trimester 1 memang harus diminimalisir. Sashimi gitu-gitu insya Allah lebih aman Mhm. daripada tumbuhan-tumbuhan yang mentah gitu. Kalau kita makan salad gitu Dok? Ya, makanya itu biasanya untuk jaga-jaga Mhm. diminimalisir. Oke. Walaupun kan ini kita nggak pasti kan, Ya. tidak semua kebun itu punya potensi ada Mhm. kotoran kucing yang ada toksoplasma Ya, kan. ya, ya. Jadi nggak boleh makan sari, boleh, cuman mungkin lebih aman kalau yang direbus. Selamat datang di Cerita Mams, Ibu Biasa, Cerita Luar Biasa. Podcast ini adalah ruang hangat untuk merayakan cerita-cerita luar biasa di balik kehidupan para ibu. Mulai dari momen sederhana yang penuh makna, sampai perjuangan yang tak terlihat tapi begitu nyata. Bersama saya Sasha Pangerang, di setiap episode nanti akan ngobrol bareng narasumber ahli, mulai dari dokter anak, obgyn, psikolog, dokter kulit, sampai para mams yang punya pengalaman berharga untuk dibagikan. Karena untuk menjadi seorang ibu bukan soal urusan sempurna, tapi soal terus belajar, berbagi, dan tumbuh bersama. Udah siap dengerin cerita hari ini? Kali ini aku akan ngobrol, topiknya seru banget. Mitos versus fakta seputar kehamilan. Aduh, ini aku juga udah gak sabar banget mau nanya langsung karena aku gak sendirian. Aku akan bersama yang ahli dan juga mams yang sudah hadir di studio. Ada Dr. Ardiansyah Dara SPOG. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Sasha. Bisa selamat siang juga, bisa selamat malam juga, siapa tahu yang nonton Oh lagi iya, malam-malam pagi, ya. siang, dan malam. Iya. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Dokter boleh disebutkan praktek di mana aja, walaupun aku yakin mams di rumah udah pada tahu sih. Iya, jadi sekarang ini saya full timer di Rumah Oke. Sakit Siloam Semanggi. Oke. Gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin ada butuh konsultasi, mau Mhm. diperiksa, bisa datang di Siloam Semanggi Jakarta. Oke, aku nanti next ke situ dok. Anak kedua ya. Amin, amin, amin. Oke, selain dokter, Mhm. ada mams juga di sini dok, yang akan nanya-nanya langsung dan kebetulan Bumil. Wah, luar biasa. Bumil 8 bulan. Ada Mam Ajeng. Halo Halo Mam. Kak Syasha, halo dokter. Halo Ajeng. Ajeng kesibukannya apa sih sekarang? Aku sekarang full time menjadi ibu hamil. Oke. Yang kedua dok, sama Kak Syasha, aku lagi open brand juga, lagi buka brand hijab kecil-kecilan sih gitu. Oh, Oke. Masya Allah luar biasa. Berarti aktif dok. Aktif ya. Bumil yang Aktif. aktif. Pasti punya banyak pertanyaan. Tadi juga udah kita lempar juga di sosial media beberapa hari lalu. Buat para mams yang punya pertanyaan itu sudah banyak banget yang nanya. Nanti kita tanyakan langsung ke dokter. Siapa tahu nanti mams yang beruntung bisa dapetin giveaway. Jadi nonton sampai habis, akan aku umumin di akhir acara ya. Jadi dokter langsung, banyak banget mitos versus fakta nih ya dok. Mitos-mitos tuh banyak banget, dari masalah boleh makan pedas apa enggak. Terus masalah kalau proses kehamilan ketika melahirkan mengejan tuh katanya bisa yang minus nggak boleh. Mhm. Ya yang minus terlalu Yang tinggi nggak minus boleh. apanya? Matanya Oh, dok, matanya. bukan kelakuannya ya Bukan dok ya. kelakuannya ya. Terus atau hamil anak laki-laki katanya lebih gampang, nggak Oke. mual-mual lah itu. Iya. Kita akan langsung, Mams Ajeng udah penuh pertanyaan Banyak kayaknya. banget nih sampai pusing. Kamu yang Sampai langsung pusing. nanyain lah langsung ke dokter Dara nih. Oke, dokter ini gratis kan ya? Iya. Gak usah pakai asuransi apapun kan? Enggak. Oke. Jadi gini dok, emang bener ya orang hamil itu nggak boleh pulang malam juga katanya nih. Kan aku ibu yang aktif nih sekarang gitu kan, nggak bisa diem aja di rumah tuh, nggak bisa aku dok gitu. Jadi katanya nggak boleh pulang malam, terus juga makan tuh harus banyak di trimester pertama. Padahal aku tuh mual-mual banget gitu. Salah satunya nggak boleh makan pedas. Padahal aku suka banget makan cibi-cibi riwit itu gitu. Nah itu Oke. gimana sih dok? Jadi Sebenarnya? nggak boleh pulang malam dulu nih? Ya boleh. Iya, jadi kalau Gak boleh pulang malam tuh karena kenapa nih? Kalau Gitu. misalkan emang nemenin suami atau emang lagi keluar kelamaan ya nggak apa-apa kali. Apa? Bukan, katanya takut diikutin yang Oh. enggak itu sih Oh, gitu. gitu ya. Oh, mitos kesana. berarti Iya. sifatnya yang kayak klinik-klinik gitu ya. Mistis. Betul. Sebenarnya itu nggak ada lah ya, secara medis nggak ada. Oke. Tetapi hal-hal yang bersifat mistis itu mungkin pada sebagian orang dipercaya ada memang. Iya kan? Jadi apakah itu ibu hamil, anak kecil, laki-laki dewasa, bisa aja. Cuman secara khusus kepada ibu hamil,
itu nggak ada masalah dia pulang malam. Oke. Masalah mungkin suaminya kalau dia pulang malam. Oke. Ya kan, kalau dia Bener. nggak pulang-pulang. Ini open branded atau open apa ini? Oke. Suamiku pulang sih dok, pulang. Pulang ya? Pulang. Nggak, maksudnya yang paling penting adalah dipahami ibu hamil juga itu harus punya waktu istirahat yang cukup. Oke. Jadi layaknya perempuan dewasa itu kan idealnya tidur malam 7 sampai 8 jam. Mm-mm. Jadi kalau umpamanya ibu hamil biasanya perlu lebih banyak restnya badannya. Jadi kalau dalam artian dia pulang malam kemudian pagi dia kerja lagi, ini kalau kita ngelihat orang-orang ngantor gitu ya, Mm-mm. artinya kan waktu istirahatnya kurang. Dengan waktu istirahat kurang itu, itulah yang akan berpengaruh terhadap dirinya dan kehamilannya. Janinnya. Contohnya apa? Oke. Yang paling sederhana nih, gampang flu. Hmm. Gampang batuk-batuk. Yang tadinya orang flu batuk 2-3 hari sembuh, ibu hamil bisa lebih lama. Karena kehamilan sendiri itu menekan imun, daya tahan tubuh. Nah, Oke. pulang malam dengan jika diasosiasikan ke kurang istirahat, kurang tidur, itu tentu akan membuat imunnya makin rendah lagi gitu loh. Oke. Nah, semacam itu. Sama ya pulang malam kan kurang baik lah ya secara keamanan dan segala macam. Tetapi kalau sesekali nih, umpamanya kamu ada event di Jakarta, kamu dari Bogor sampai malam, no problem lah, nggak segitunya. Cuman kalau berulang-ulang, ini mungkin saya kasih contoh buat teman-teman lain yang bekerja ya, kantoran ya, suka Betul. lembur, suka Ya. lembur, suka lembur, itu nggak oke banget. Nggak oke dok. Karena kalau ibunya sakit, janinnya bermasalah. Ya. Itu aja prinsipnya kalau orang hamil. Ya. Oke. Nah, kemudian kedua, tadi pertanyaan mengenai makan. Mm-mm. Ya, jadi makanan ini memang apa ya? Ibu hamil itu suka muncul keinginan Ngidam. tiba-tiba, Itu- ngidam lah atau Mm. istilahnya kayak gitu ya. Di Mm. Indonesia dibilang ngidam ya. Mm. Nah, boleh-boleh aja. Jadi ngidam ini kan sebenarnya bentuk ekspresi daripada worry-nya ibu hamil. Mm-mm. Pengen diperhatiin, Ya. pengen disayang. Karena kan dia juga agak deg-degan ya. Dia senang di satu sisi dia juga deg-degan. Ini bayi saya aman gak Iya. ya? Ini nanti lahiran bisa gak ya? Lahiran normal atau gitu. Jadi banyak isi kepalanya. Jadi dia tuh kayak pengen dimanja gitu loh. Benar. Betul betul. Nah, di satu sisi memang karena udah turun-temurun dengar ada ngidam, jadi kebawa. Sebenarnya Iya. ngidam itu kayak saya pun semalam umpamanya buka-buka sosial media lihat ada orang makan nasi kulit gitu ya, kulit ayam digoreng. Pengen Wah. juga ya dok. Kok saya jadi ngiler juga ya. Bener. Betul. Tapi ya sudahlah, kalau ibu hamil kan langsung dia mikir, ini kan bawaan nih. Jadi pengen. Ah. Nah, bicara ngidam no problem. Tapi kalau ngidamnya bahaya, contohnya yang tadi terlalu pedas, itu nggak oke. Karena Oke. pedas yang berlebihan itu bisa menaikkan asam lambung. Orang hamil itu kan lambungnya sensitif ya, Ya. kayak orang sakit mah. Iya. Jadi orang Oke. sakit mah kalau makan pedas aja kan pasti muntah-muntah tuh. Mm-mm. Nyeri ulu hatinya atau lambungnya. Nah, ibu hamil pun demikian. Ya. Jadi kalau makan pedas di trimester 1 memang harus diminimalisir. Oke. Kalau trimester 2 dan 3 kan asam lambungnya sudah agak turun. Mm. Pedas-pedas dikit mungkin masih boleh. Tetapi itu lagi tergantung dari kondisi setiap ibu. Ada yang biar dikit doang dia tak muntah ya, jangan dipaksain Iya. gitu loh. Oke. Jadi larinya itu ke mah bukan ke bayinya jadi kepedesan gitu. Jelas tidak. Tetapi kalau ibunya sakit mah, dia nggak akan dapat asupan yang optimal. Dia nggak bisa makan dan minum yang benar. Vitamin hamil, susu hamil dia nggak bisa konsumsi. Akhirnya nutrisi yang untuk lari ke bayi itu jadi berkurang tentunya. Itu harus diingat. Jadi kalau ada orang, kalau saya suka bilang ya, kalau kita kan kalau Agim kan bilang jagalah hati Hati. gitu ya. Kalau orang hamil itu jagalah lambung. Jagalah lambung. Karena lambungnya sensitif. Mm. Gitu loh. Kalau lambung udah nggak bisa terima, susah. Anaknya nggak dapat makan yang optimal. Akhirnya mau nggak mau kalau dia udah lemas, dia harus dirawat inap, pasang infus. Aduh, jangan sampai Nah, dong. gitu. Jangan Iya. ya. Jadi sebenarnya ini perpaduan ya. Mitos masalah bayinya kepedesan itu berarti mitos. Mitos. Bukan ke bayinya tapi mungkin ke ibunya juga, karena kan kamu mengandung, kamu yang harus menjaga diri juga supaya bayinya tidak kenapa-napa gitu. Bener ya dok ya? Dan satu lagi memang kalau masalah makan, Mm-mm. karena terutama di trimester 1 itu kan asam lambung tinggi naik ke leher. Mm-mm. Mm-mm. Jadi akhirnya asam lambung di ujung lidah belakang itu bikin sensasi pahit. Makanya orang hamil tuh minum air putih aja dia suka rasa enek. Mm-mm. Dia pengen rasa yang tajam, yang bisa melawan rasa pahit itu. Salah satunya mungkin pedas atau manis. Kayak gitu supaya dia bisa telan gitu kan. Mm-mm. Ya, Nah, kalau manis di trimester 1 masih oke lah ya. Tapi kalau pedas berlebihan, apalagi kayak
di mana Jawa Barat ya. Mungkin makan apa sih? Seblak. Seblak, Seblak, cilok, apa, cireng. Ah, Oh, itu bahaya tuh. oke. Ini nyambung dok sama Heeh. masalah rasa. Aku tuh anak pertama laki-laki dok. Mm-mm. Katanya anak laki-laki itu kalau hamil anak laki-laki lebih gampang katanya. Nggak mual, Oke. nggak apa. Tapi Heeh. cravingnya tuh katanya pengennya makanannya yang manis. Heeh. Katanya. Ini Heeh. kan mitos. Ini bener apa nggak ada permasalahan gitu? Udah pasti nggak benar juga. Oke. Udah pasti nggak benar. Jadi mau laki-laki mau perempuan Mm-mm. terhadap bawaan ibu itu Mm-mm. nggak ada pengaruh. Hmm. Apakah dia lebih nggak mual, Mm-mm. dia merasa lebih apa ya? Ada yang bilang saya lupa nih kalau perempuan ibunya malas dandan, laki-laki Iya, malas iya, dandan. iya. Jadi cakep. Ah, Saya enggak, cakep-cakep aja ya dok. Iya, itu Percaya tergantung. diri aja ya kita. Coba lihat kalau supermodel hamil mau cewek, cowok cewek tetap Bener. juga dia tetap Cakep. Cakep. on Da- point kan. Dandan juga. Iya, jadi nggak gitulah, Iya. Iya. nggak gitu. Dan prinsipnya itu tadi yang sempat kita ngomong sebelum mulai ya. Mm-mm. Ibu hamil itu kondisi normal. Jadi perempuan hamil itu kondisi normal, Bukan sakit. kondisi sakit. Iya. Nah, layaknya orang normal ya dia tetap harus berpenampilan menarik dong. Mm-mm. Minimal buat suaminya Ya. atau minimal buat dirinya sendiri. Betul. Kan perempuan sama kayak laki-laki kan, dia pasti akan melihat kalau dia sendiri ngeliat dirinya, gue keren juga ya. Mm-mm. Dalam hati aja, nggak usah diomongin, nanti Iya. dipikir ini orang narsis Kepedean. banget, iya kan? Nah, apalagi orang dekatnya, orang tuanya, mertuanya, suaminya. Heeh. Jadi dia tetap harus oke gitu loh. Itu penting menjaga pikiran itu. Karena banyak kadang-kadang orang sudah hamil tuh, aduh udah deh, terserah lah mau gimana. Mm-mm. Ya dia oke terserah, tapi contohnya suaminya. Mana ada laki-laki suka lihat istrinya berantakan kasarnya gitu, Betul. ya kan? Kecuali mungkin kondisi tertentu ya, dia hamil muntah-muntah berat, Ah. sampai loyo ya itu kita paham juga lah. Mm. Tapi itu kan kadang-kadang terjadi di 3 bulan pertama doang, di trimester 1 gitu Ya, loh. ya. Jadi mual itu berarti karena kondisi ya dok ya, maksudnya Iya. bukan karena dia pasti hamil perempuan nih karena dia mual gitu, Tidak. enggak ya? Dan biasanya mual muntah itu 80% terjadi di trimester 1. Oke. Nah ada juga yang enggak. Itulah Mm-mm. kalau orang Betawi bilang hamil badak. Iya badak. Saya Oh, enggak lagi dulu. Nah itu hamil Enak badak. banget itu ya berarti. Enggak mual-mual. Tapi Mm-mm. kan itu berbeda ya setiap ibu ya. Beda-beda, Oke. beda-beda. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Mam Ajeng? Ada sih. Coba. Yang kedua itu dok, kenapa sih kita tuh pas hamil nih, Mm-mm. itu tuh kerasa sakit banget gitu di sebelah sini nih. Oh Di tulang punggung tuh kayak belakang. panas banget. Terus kayak istilahnya bahasanya apa sih kak? Heartburn. Heartburn ya. Heartburn. Itu tuh kenapa sih dok? Apa gara minum teh, kopi bagi pecinta? Oh kamu Minum ngopi ya? Aku teh sih. Teh ya? Teh apa tuh? Teh. Oh nggak boleh kan? Teh hijau? Teh atau hijau. apa? Teh susu. Kan kalau teh itu berbeda-beda kadar kafeinnya soalnya. Oh, Teh. ya semacam teh susu sih. Teh Gitu. susu. Teh susu ya, oke. Teh susu sih nggak terlalu ini ya. Kalau teh hijau itu kafeinnya agak tinggi dibandingkan teh yang lain. Oh baru tahu fakta loh ini loh. Loh makanya kan Iya. orang kalau mau kurus suka minum teh hijau atau gimana kan karena dia ada efek Oh. kafeinnya kan untuk Kayak bakar sama kayak ngopi ya. Jadi bikin jantungnya lebih deg-degan gitu loh. Oke. Jadi dia menganggap metabolismenya lebih tinggi. Tapi ya kita nggak ngomong ke sana ya. Hmm. Ngomong yang tadi Mm. tulang belakang. Kalau tulang belakang itu pasti akan mulai pegel ketika masuk trimester 2. Karena postur tubuh si bumil ini menyesuaikan dengan rahimnya yang makin membesar. Oke. Rahimnya kan makin tinggi. Mm-mm. Makin tinggi membesar ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Yang ke belakang ini pembesarannya dia sudah akan membuat tulang belakang tuh agak kedorong. Terdorong semua, jaringan-jaringannya juga, ototnya juga. Makanya sering pegel nih. Dia punya tulang belakang. Mendekati persalinan makin pegel. Karena makin turun. Mm-mm. Makanya tuh orang suka melakukan kayak apa masas. Nah, Tapi boleh nggak sih, masas itu harus hati-hati. Gak Oh. boleh sembarangan. Oke. Karena masas itu untuk bikin rileks. Bukan untuk kayak orang salah urat. Yang dilurusin, ditekan. Karena apa? Setiap nyeri yang muncul di badan bumil berpotensi menyebabkan kontraksi rahim. Oh iya benar-benar aku pernah dengar nih. Oke. Jadi kayak kamu mau dimasas kan harus benar. Iya. Jangan juga masas kemudian pakai olesan balsem yang panas banget. Karena itu kalau panas banget bisa nyerap ke dalam juga tuh. Oh. Kan ada tuh Iya. yang ini. Jadi Yang harus hot hati-hati. banget jangan. Masas itu penting. Terus yang bikin nyeri juga biasanya kayak refleksi.
Refleks itu kan telapak kaki yang ditekan-tekan kan. Iya, Iya. betul. Nah itu kan memunculkan nyeri. Oh. Beda sama umpamanya betis kamu pegel di Pijit-pijit. pijit-pijit Pijit-pijit. begitu ya kan, Mm-mm. belakang diusap-usap gitu itu boleh. Karena tidak ada nyeri. Jadi kalau ada nyeri umpamanya di belakang kayak ditekan sampai nyeri, nah itu harus hati-hati. Jadi pijat-pijat tipis gitu Iya, pakai apa istilahnya relaksasi ya. relaksasi. Jadi bukan yang kayak orang salah urat, Iya. yang fisioterapi ditekan pakai ujung siku atau gitu, itu nggak boleh. Dan mestinya kalau orang-orang yang sudah paham, dia tahu tuh mana yang boleh, mana nggak boleh. Gitu loh. Refleksi yang suka kecolongan. Iya. Iya. Karena pikir jauh kan di kaki, Mm-mm. ya kan? Padahal di kaki itu bisa ada sensornya, nanti bisa muncul kontraksi. Waduh. Jadi harus hati-hati. Ya, aku suka banget pijit lagi. Iya, aku juga anak pijet banget, tapi ketika pas hamil jadi pengen banget tapi jadi takut. Oh gitu. Jadi ternyata sebenarnya boleh ya, Dok ya? Boleh. Boleh. Pijit itu bikin rileks kan? Mm-mm. Punggung, kepala, Iya. tangan, ya kan? Mm-mm. Yang nggak boleh dipijit jelas perut. Iya. Perut nggak boleh. Oke. Ya kan? Jadi kalau Iya, benar. pijit perut apapun alasannya itu nggak boleh. Oke, Dok. Gitu. Berarti pijet bisa dimulai dari trimester berapa, Dok? Dari sebenarnya? kapan aja kalau ibunya pegel? Oke. Ya kan pijit sesuai kebutuhan kan? Iya. Kalau nggak pegel ya ngapain dipijit? Oke. Berarti dari awal kehamilan kalau misalkan ngerasa pegal-pegal bumil udah ngerasa berat badannya gitu boleh dipijet pakai minyak hangat gitu boleh ya, Dok ya? Atau pakai apa bolehnya? Intinya bukan menggunakan bahan-bahan yang panasnya luar biasa. Karena kalau terlalu panas dia bisa menyerap ke dalam, Oke. gitu loh. Itu Jadi berarti. yang anget-anget biasa boleh lah gitu loh. Dan itu biasanya kan ada khusus ya, bahan-bahan yang Iya, kira-kira aman yang buat ibu aman. hamil gitu loh. Benar. Bumil itu harus lebih teliti ya. Ketika Betul. hamil itu harus lihat kandungan-kandungan yang aman untuk bumil. Betul. Oke, ini lanjut, Dok. Ya. Pertanyaan ini juga kamu kehamilan anak berapa? Pertama, Anak kebetulan. pertama. Katanya kalau kehamilan anak pertama itu lebih sulit, Dok, daripada anak kedua. Apakah Jadi benar? segala sesuatu yang pertama pasti ada tantangannya. Hmm. Nggak cuman hamil. Iya. Ya kan kita jadi orang tua itu kan baru pertama kali. Mm-mm. Pasti ya rata-rata yang ada juga mungkin yang anak kedua dan segala macam. Jadi suami, jadi istri pada pernikahan pertama itu kan pasti beda lah challenge-nya, iya dong. Jangan Nah, iya sampai kan? kedua, iya benar. Kan kadang-kadang ada orang Iya. atau segala sesuatu yang pertama intinya pasti ada tantangannya. Iya. Betul. Nah kehamilan juga demikian karena kita sendiri belum tahu gue kuat gak ya. Iya. Kira-kira kalau ada keluhan kayak gini tambah berat gak ya. Kalau di Iya. kehamilan kedua kan kamu tahu. Oh iya dulu waktu anak pertama juga pegel-pegel tapi abis kemudian membaik. Oh anak pertama dulu memang mual sih. Tapi setelah makan jahe, minum air jahe kok jadi enak ya. Jadi kamu tuh lebih Udah terekam gitu kali ya. jadi lebih tenang. Mempersiapkan, ya. Walaupun tidak selamanya begitu. Ada juga orang hamil kedua lebih parah. Iya. Terutama kalau si ibu itu usianya makin lanjut. Oh. Umpamanya si bumil ini usianya sudah dekat-dekat 40 tahun atau bahkan lebih. Wah itu makin keok dia. Mungkin hamil pertamanya umur 34 tahun. Hamil kedua 5-6 tahun kemudian di umur 40. Wah itu di umur 40 bisa lebih berat itu. Karena faktor Oke. usia. Faktor usia. Faktor U. Faktor Gitu U. loh, gitu loh. Faktor U ya. Jadi maksimal tuh kalau mau hamil anak kedua tuh di usia berapa tuh, Dok? Nah yang ideal jarak anak pertama dan anak kedua itu kurang lebih 3-4 tahun. Oke, 3 Ideal sampai 4 ya. tahun. Ideal. Oke. Jeda dulu nih ya, Jeda suamiku dulu. ya. 3 sampai 4 tahun 3 ya, sampai Dok. 4 tahun ideal. Jadi ada waktu bonding yang cukup. Iya. Ya macam-macam ya. Intinya tidak setahun. Ada Iya. juga 2,5 tahun juga boleh. Jadi maksudnya apa? Biar si orang tua dengan anak yang sekarang ini waktu bondingnya cukup. Iya. Waktu bersama-samanya. Karena kalau dia terlalu cepat hamil gak bagus. Ini pun tergantung kondisi. Kalau ibunya hamil pertama 40 tahun, kita harus cepetin hamil kedua. Oh iya. Makanya Iya. usia ideal untuk punya anak, Mm-mm. usia reproduksi yang ideal itu antara 20 sampai 35 tahun. Oh. Makanya buat teman-teman kalau mau merencana menikah, jangan nunda-nunda. Zaman sekarang nih orang makin suka nunda. Betul. Karena biasanya sekolah dulu, Iya. kelarin S2 minimal, Betul. berkarir dulu. Dan memang dengan sosial media kita ngelihat di luar negeri tuh banyak orang nikahnya tuh agak telat gitu loh.
Nah, itu nggak baik untuk keamanan kehamilan gitu loh. Ya, ini yang disarankan oleh dokter ya. Jikalau usia yang aman untuk hamil lagi itu maksimal berarti 35 tahun, Dok. Iya, Oke, tapi nggak menutup kemungkinan juga banyak juga ada bumi bilang 40 tahun masih iya. Cuman hamil. dengan resiko. Resiko, Iya, tapi dengan resiko. dengan resiko. Oke. Resikonya olahraga itu boleh apa nggak, Dok, saat kehamilan? Boleh lah, Ada resikonya nggak? Besar nggak resikonya? tentu ada. Oke. Orang nggak hamil aja olahraga punya resiko. Oke, benar Iya kan? sih. Iya. Cristiano Ronaldo aja punya resiko main bola tuh nggak hamil. Bener. Apalagi ibu hamil. Nah, artinya apa? Ibu hamil itu pertama ada kandungan yang berpotensi kalau dia salah-salah beraktivitas dalam hal ini olahraga bisa terjadi kontraksi berpotensi bikin keguguran atau persalinan prematur. Oke. Itu resikonya. Iya, iya. Jadi artinya ibu hamil berolahraga itu tidak boleh yang traumatis, yang kira-kira loncat-loncat, Iya. yang punya potensi jatuh, karena orang hamil itu keseimbangannya juga itu agak sedikit terganggu. Iya, bener. Iya kan? Jadi dia bisa kayak kurang balance. Iya. Tiba-tiba dia juga bisa kayak kunang-kunang gitu loh. Jadi artinya dia harus aman-aman. Kayak apa? Ya minimal dia boleh Yoga. jalan cepat, yoga, berenang. Kayak gitu. Kalau malah berenang boleh ya, Dok? Boleh, Iya, bener. justru itu paling aman karena Gaya tidak katak, gaya punggung? Aduh, terserah mau gaya kupu-kupu juga kalau boleh bisa, iya kan? Oke, nggak ngaruh ya, Dok? Nggak ngaruh. tapi Justru kan, lebih aman. Oke, berarti aman olahraga. Cuman katanya harus mulai olahraganya bisanya di trimester kedua. Apa itu benar apa nggak, Dok? Kalau trimester pertama dia mual muntah berat, biasanya jangankan olahraga, makan aja dia malas. Iya sih. Nah, tetapi kalau dia normal kayak kamu nih, nggak ada masalah dan kamu suka olahraga ya. Ini Gen Z sekarang banyak yang lihat moms influencer itu kan olahraga dan itu bagus. Ya. Cuman memang harus dilihat tidak semua orang sama. Kalau ada yang pakai olahraga kayak squat, deadlift yang penekanan ke perutnya tinggi, ya jangan diikutin. Nah, orang itu kan mungkin udah terlatih. Iya. Yang lainnya enggak. Tetapi semangat olahraga itu perlu dijaga. Karena itu membuat badan bumil ini lebih enak, sirkulasi darah lancar. Ototnya tuh nggak gampang pegel-pegel gitu loh. Yang kayak kamu rasakan, saya yakin kamu mungkin geraknya kurang. Minimal stretchingnya dan segala macam. Jadi kalau nggak bisa olahraga tuh minimal stretching. Ya. Oke, siap, Dok. Nah gitu. Ya pagi gitu ya, Dok, kali atau Ya sekali. pasti pagi jelas karena kita habis tidur. Badan kita kan masih agak masih kaku-kaku kan. Nah, itu penting. Oke. Kayak gitu. Berarti olahraga yang aman ya, guys ya. Mm-mm. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Ini kita akan bacakan langsung dari komen moms yang sudah hadir dan sudah ada di sosial medianya kita. Kita akan bacakan, siapa tahu dia yang menang, kita belum tahu ya. Tapi ini bagus pertanyaannya. Dari @irmei, katanya gini, Dok. Mitos atau fakta menyusui hanya bisa dimulai setelah bayi lahir? Ini gimana ya Menyusui maksudnya? hanya bisa dimulai setelah bayi lahir. Ya bener pas bayi ada Nah, dong iyalah, ya. kalau Pas sebelumnya nggak ada. nyusuin papanya bapaknya yang nyusu. lah. Makanya ini maksudnya gimana ya? Menyusui hanya bisa dimulai setelah Aku juga bingung Iya nih. Enggak, maksudnya barangkali ASI ya. Iya, mungkin asinya ya. ASI ya. Asinya tuh keluar ketika bayi lahir. Iya. Bener apa enggak gitu. Iya, jadi ini mungkin pertanyaan salah tapi kita mungkin nangkap maksudnya. Jadi ASI itu memang bisa saja keluar sebelum melahirkan. Oh bisa, iya. Bisa aja keluar sebelum melahirkan. Ya kan? Dan dia akan makin banyak setelah bayi lahir. Oke. Lebih tepatnya 3 hari setelah bayi lahir. Itu ada hormon oksitosin namanya, dia akan meningkat secara optimal 3 hari postpartum setelah melahirkan. Makanya kalau mamanya kamu nanti lahiran nih, hari pertama ASInya belum banyak tuh jangan sedih-sedih dulu. Kok kurang ya? Hari kedua kok kurang ya? Tunggu aja dulu sampai hari ketiga. Biasanya hari ketiga dia akan mulai makin banyak. Dan semakin sering dikasih ASI, dihisap sama bayi, dia akan semakin banyak keluar. Semakin banyak keluarnya gitu loh. Oke, Dok, ini kan kebetulan lagi ngomongin ASI nih ya. Betul gak sih, Dok, ini mitos atau fakta kalau kata mertua atau orang dulu nih katanya harus makan atau minum air katuk ya yang udah direbus. Daun katuk. Daun katuk Iya. ya betul, daun katuk. Terus yang kedua, payudaranya wanita tuh harus dibersihkan pakai minyak kletik agar bisa nyusuin gitu, Dok, biar nggak perih dan berdarah. Biasanya kan
Oh, iya Hmm. iya iya. Kalau minyak kletik saya mungkin pernah dengar tapi nggak tahu namanya itu ya. Tapi bicara dulu yang daun katuk. Hmm. Jadi ada beberapa bahan-bahan yang mengandung laktogok. Laktogok itu bahan yang merangsang keluarnya apa namanya laktosa untuk hormon menyusui, Sui. ya kan? Salah satunya di daun katuk itu memang. Oh. Oke. Dia ada juga di kacang-kacangan ya, kacang hijau. Jadi kalau nggak suka daun katuk, setiap pagi bubur kacang hijau itu kan mungkin orang suka ya. Mm-mm. Mm-mm. Yang penting ya gulanya jangan terlalu banyak gitu loh. Hmm. Itu boleh. Mm-mm. Jadi nanti kalau teman-teman mau lihat mana nih yang kira-kira memperbanyak jumlah ASI, itu googling aja. Ya. Keywordnya makanan yang tinggi laktogok Oke. Mm-mm. gitu loh. Nah masalahnya kan tidak semua makanan itu kita cocok. Kayak daun katuk belum tentu nanti kamu cocok. Ya kan? Mungkin Mm. kamu suka tapi kok gini rasanya? Ya jangan dipaksa. Karena begitu mood kamu jelek, ASI kamu juga susah. Iya. Makanya Oke. orang menyusui juga harus happy Benar. gitu loh. Oke. Setuju. Dia harus happy. Jadi kalau dengan dia happy, dia punya psikis bagus, nggak makan daun katuk, dia makan daun kangkung contohnya keluar juga ASInya. Oh gitu. Dia makan daun katuk sampai semangkok-mangkok, tapi dia apa ya? Dia contohnya Stres gitu. mengalami postpartum blues contohnya. Mm-mm. Susah juga, seret juga ASInya. Mm-mm. Oke. Jadi itu penting ya menjaga Mood. mood ya. seperti itu. Iya. Nah, terus kalau yang tadi yang daun yang Minyak kletik. minyak ya, saya kurang tahu minyak apa, tapi kan sekarang itu ada memang minyak-minyak tertentu yang dioles di puting susu supaya kan kalau kasih ASI itu pasti puting susunya lecet. Iya. Istilahnya Itu kayak pasti, pecah. Dok. Ya kan dijepit iya. sama ini. Nah, Jangan overthinking. sebenarnya Tuhan itu udah kasih cara yang gampang. Dengan ASI kita olesin di situ juga, lama-lama dia baik gitu. Mm-mm. Jadi ASI kamu keluarin, olesin di situ aja Oke. gitu loh. Nah, kalau pakai sekarang itu ada juga sih salep-salepnya ya kan, boleh. Mm-mm. Ada yang salep itu aman untuk langsung masuk ke mulut bayi, ada yang harus dibersihin dulu. Ya Mm-mm. boleh-boleh aja itu sih. Oke, Dok. Hmm. Oke. Iya. Jadi tadi menyambung pertanyaan dari moms di rumah masalah ASI keluar sebelum melahirkan itu benar bisa. Bisa. Dan mungkin prosesnya biar ASInya banyak salah satunya ya minum dan bikin mood happy. Sebenarnya itu adalah kunci utamanya moms yang suka overthinking ya dok ya. Iya. Banyak banget yang suka overthinking kayak ASI aku keluar nggak ya gitu. Padahal Betul. kuncinya adalah kebahagiaan ibu. Bahagia. Menyusui sebelum bayi lahir Iya. itu bahaya. Bahaya. Karena apa? Bisa bikin kontraksi rahim. Oh iya. Iya kan, mungkin bapaknya menyusui. Oh, Iya kan? benar. Pada saat dia hubungan suami istri. Iya. Ya kan? Ketika itu dilakukan berlebihan, kontraksi rahim itu bisa prematur. Jadi suami kita harus Iya. puasa dulu ya? Enggak, itu Oh, juga enggak. salah. Puasa nyusu. Puasa nyusu. Puasa Iya. nyusu. Jadi Ya. rangsangan pada puting susu, Oke. Mm-mm. itu bisa memicu kontraksi. Iya. Nanti kamu lihat ya pada saat kamu mau melahirkan, bisa aja nanti puting susu kamu dirangsang sama ibu bidan. Supaya kontraksi makin kenceng. Gimana? Oke. Jadi bayangin kalau belum waktunya melahirkan, taruh masih 8 bulan nih sekarang. Iya. Itu dirangsang sama suami contohnya. Mm. Bisa aja kan kontraksi muncul. Oh gitu. Iya, dan kalau umpamanya kontraksinya kenceng kan terjadi persalinan prematur. Nah, Ya, itu harus amit-amit. dipahami juga. Iya. Ini Makanya ini pertanyaan sebenarnya agak nggak tepat tapi Benar. ada message-nya juga. gitu. bagus. betul. Ini bagus. Ini jadi panjang dan luas jadinya Iya. kita terjawab ya sebagai moms ya. betul. Ini saya ngilu banget karena pernah merasakan kayak gitu ya dok. Jadi bener Dirangsang puting susu juga. dirangsang waktu ambidan ya. Pada sama mau melahirkan. mau iya. melahirkan. Bukan sama suami. Bukan. Suami. Suami aku suruh "Shh, kamu diam dulu. Ya. Oke. Nanti dulu. Kadang-kadang pada saat proses persalinan itu bisa juga kita suruh kalau mau melahirkan normal, Iya. kan suami nemenin. Bener juga. Boleh Iya. suami yang ngerangsang boleh lah. Karena barangkali kan si istri lebih cun suaminya dibandingkan tangan bidan kan. Bener. Betul sih. Walaupun pada saat proses persalinan tuh orang udah Iya udah kalang kabut sih dok. sudah syahdu sekali ya. Jadi dia udah nggak tahu siapa yang pegang, dia udah fokus di perutnya gitu loh. Iya. Kayak gitu. Ini lanjut ada pertanyaan dari moms online di rumah. Ada @icanadia. Mitos atau fakta saat hamil harus makan banyak karena untuk 2 orang. Ini juga aku juga dulu mentalnya gitu dok. Mm-mm. Waktu hamil. Sama lagi. Ini kan aku berdua. Iya. Aku makan banyak Iya. nggak apa-apa. Iya. Itu Ini udah jelas-jelas mitos, tetapi ini sering terjadi. Kenapa? Karena itu tadi ibu hamil ini setelah terutama lewat trimester 1, Ya.
nafsu makannya naik. Benar. Karena Mm. bayangin ya, buat teman-teman terutama yang belum hamil atau laki-laki nih, susah makan selama 3 bulan, atau nggak usah deh kita puasa. Mm-mm. 1 bulan kan kita menahan nih. Mm-mm. Biasanya pas bulan Syawal kayak begini kan, waduh enak banget bisa ngopi pagi hari, bisa makan, semua mau ya. Ibu hamil tuh 3 bulan dia susah hamil tuh. Karena mual muntah Iya. Iya. di trimester 1. Begitu trimester 2, sudah enak nih dia telan, hampir semua dia mau makan. Istilahnya craving ini dan Iya, itu. iya. Itulah yang biasanya terjadi juga peningkatan gula darah di trimester 2. Dan secara alami gula darah ibu hamil itu meningkat di trimester 2 Benar. untuk kasih makan ke janinnya. Janin. Makanya orang hamil kalau salah makan, salah minum, terutama di trimester 2, dia bisa kencing manis dalam kehamilan. Oh. Diabetes mellitus gestasional. Walaupun tidak Oke. punya riwayat kencing manis, dan ini bahaya. Bahaya buat si bumil dan bayinya. Nah makanya makan ini penting. Nah makan sebenarnya yang penting itu yang berimbang. Mm-mm. Nah kalau mau gampangnya, berimbang itu dalam artian, taruhlah 1 piring makan gitu ya, harus 50%-nya itu minimal protein. 25% karbohidrat, sisanya serat. Ah, oke. Nah di Indonesia karbohidrat lebih banyak, Mm-mm. itu nggak bagus. Oke. Nah, dia harus protein lebih banget, karena protein itu zat pembangun. Ya. Dan banyak orang lupa, atlet rata-rata kan makannya protein. Iya. Iya. Paling gampang kita lihat binaragawan. Telur. Atau iya jelas atlet-atlet pemain bola lah apa semua itu proteinnya tinggi. Karena protein itu zat pembangun. Zat pembangun itu untuk semua ya, termasuk buat janin. Mm-mm. Habis melahirkan pun demikian. Baik sesar ataupun melahirkan normal kan ada jaringan tubuh yang robek, yang diiris dan harus sembuh. Zat pembangun harus bagus. Kalau zat pembangunnya proteinnya kurang, biasanya lukanya sembuhnya lama. Gitu. Tapi dok, ngomong-ngomong mengenai protein nih, terus kan saya sebenarnya gendernya tuh laki-laki, Anaknya. anaknya nih, calon anaknya. Terus saya tuh pecinta daging dok, Iya. padahal. Tapi pada saat kehamilan ini saya bener-bener muak banget makan daging, gak tahu kenapa. Iya. Jadi HB-nya turun. Nah itu gimana Oke. sih dok? Iya. Kesinambungannya. Ini sama persis sama istri saya. Oh, oke. Istri saya barangkali kalau zaman dulu dilahirin nggak jadi manusia, barangkali jadinya harimau dia. Karena daging banget. Artinya apa? Dia karnivora sejati gitu loh. Dia pemakan daging. Begitu hamil, ngelihat daging aja dia bisa muntah. Wow. Itulah kehamilan. Jadi Iya. faktor-faktor psikis itu sangat berpengaruh. Nah memang kaitannya ke kadar hemoglobin, kalau kurang zat besi kan salah satunya dari daging. Bisa dari yang lain sebenarnya. Hati contohnya. Hati ayam. Atau bayam merah. Atau minimal kalau dokternya udah periksa, dokter kandungan yang udah periksa pasti dikasih suplementasi zat besi. Zat besi. Oh, iya, Gitu betul. loh. Jadi kan memang kadang-kadang ada makanan yang tinggi zat besi, susah ditelan ya, contohnya daging ya. Iya, iya. Atau hati ayam kan mungkin gak semua pengen pas hamil gitu loh. Mm-mm. Jadi jangan lupa suplemen zat besinya. Dan sampaikan tentunya sama dokter ya. Tapi mestinya sih kalau dokternya melakukan screening pemeriksaan kehamilan dengan seksama, mesti dia bisa tahu tuh. Oh ini hemoglobinnya rendah. Walaupun sekali lagi orang hamil pasti hemoglobinnya turun dikit. Jadi gak mungkin sempurna normal. Oke. Karena kan darahnya semakin encer Iya. gitu loh. Tapi gak boleh turun banget. Karena kalau anemia banget bayi bisa kecil. Oh. Prematur maksudnya dok? Apa? Pertumbuhannya kecil. Oh. Kalau ibu-ibu yang anemia berat itu. Bayinya bisa kecil. Jadi namanya ya kurang optimal pertumbuhan dia. Mm-mm. Gitu. Oke. Oke, terjawab ya. Semoga terjawab ya Ica yang sudah nanya. Berarti makan banyak ya mungkin itu karena emang kebutuhan ibu hamil kadang suka pengennya makan banyak cuman dijaga gitu ya dok. Oke. Lanjut, ada lagi dari Moms Online ini. Dari @SRDWHPSR. Ada yang lebih susah lagi gak namanya Oh ini? iya benar-benar nih. Nah ini pertanyaan adalah bentuk tubuh saat hamil apakah bisa prediksi jenis kelamin? Ah ini juga dok benar, saya setuju. Bentuk-bentuk perut biasanya Ya ya. perut. Iya. Ada yang bilang perut menggantung, perutnya Mancung. tegak, mancung gitu ya. Itu juga enggak. Oh, Itu enggak. mitos ya? Enggak, itu jelas mitos. Yang Tapi- melebar Iya. katanya cewek kalau mancung Iya. cowok tuh enggak Itu dok? dari saya lahir tahun 78, bidan-bidan tuh ngomong gitu sama ibu saya. Oh iya. Perutnya begini ya bu ya, anaknya pasti cowok. Emang benar sih cowok. Cuman kan itu kemungkinannya 1:2 Berapa gitu? doang. Ya kalau nggak cowok ya cewek kan. Iya bener juga sih. Iya kan. Jadi itu tidak terbukti. Iya. Cuman sekali lagi kalau kita bicara mitos ya, mitos ini kadang-kadang memang
ada benernya. Ya, ya. Kalau kita cari-cari Benang benang-benangnya. merah ya. Tetapi kalau bentuk perut jelas enggak. Kalau Oke. mamanya mitos apa ya, contohnya makan 2 piring. Iya. Ya itu tadi, mungkin kalau kita cari hubungannya ya mungkin Mm-mm. karena dia susah makan di trimester Iya. 1 jadi pengen makan apa aja, Benar. ya kan. Dan kemudian ada juga orang tuh ketika dia worry, dia cemas, larinya ke makan. Mm-mm. Cari yang manis-manis. Iya. Mm-mm. Makanya kan rasa manis itu membuat kita happy ya. Iya Mm-mm. Makanya kan sih. orang habis makan tuh cari manis-manis. Iya. Kalau orang Mm. kemana tuh walaupun kita liburan ke daerah yang dingin ada es krim kita juga pengen padahal Tetep. udah dingin. Mm-mm. Karena manis itu kan meningkatkan mood ya. Mood. Mm-mm. Ada yang bilang kalau mau bikin orang semua happy, kamu jangan jadi bos, jadi es krim kan. Karena kan artinya kan es krim itu Benar. manis gitu loh, bukan Benar, es krim benar. yang hambar kan. Iya, iya. Artinya rasa manis tuh kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita mau cari-cari gitu loh. Mm-mm. Jadi memang ada mitos-mitos yang kalau kita kaitkan bener Benar juga. juga. Ya. Kayak air kelapa. Ada yang pernah dengar gak minum air kelapa Bayinya bersih. bayinya bersih? Ya bersih. Apakah benar seperti itu? Tidak, tetapi kalau mau dikait-kaitin di dalam air kelapa itu tinggi antioksidan, Oh. tinggi elektrolit, antioksidan tinggi, regenerasi sel optimal, termasuk sel-sel yang memproduksi air ketuban, Ya. gitu loh. Tapi kan antioksidan tidak harus selalu ada dari Air kelapa, kelapa. bisa dari yang lain, strawberry atau Mm. buah-buahan berry-berry yang lain, Hmm. blueberry gitu loh. Ya, ya, ya. Jadi kadang mitos tuh ada juga yang kita sambungin ke medis Medisnya. gitu, bener kok gitu. Cuman emang harus di Mm-mm. cross check lagi ya dok Iya, ya. karena tidak semua orang Mm-mm. kadang-kadang suka air kelapa loh Iya benar. pas hamil. Iya, Jadi betul. dia harus tahu, oh ini karena ada antioksidan, antioksidan bisa ada di ini, dia pilih mana yang dia suka gitu loh. Iya. Iya. Oke, terjawab ya nih. Jawab. Terjawab ya, semoga tadi SRD itu. Oke. Ini ada lagi pertanyaan, ini terakhir ya kayaknya nih. Pertanyaan terakhir dari Moms Online. Oh, cepat ya. Dari @Geraldine Agusta. Halo dok, saya izin bertanya, apakah boleh bayi baru lahir diberikan ramuan jamu di atas ubun-ubunnya? Katanya bisa mempercepat menutupnya ubun-ubun, apakah benar? Jika tidak, apakah ada treatment khusus agar ubun-ubun tertutup sempurna? Ubun-ubun tuh maksudnya yang di sini gitu ya? Iya, garis-garis ininya. Garis-garis kepalanya. Jadi Oh. bayi itu Heeh. dia punya kepala kan masih ubun-ubunnya itu belum keras, belum Dek, nempel. ya, heeh. Makanya dia masih bisa, kalau umpamanya kayak dia lahirnya Mm-mm. lama, kepalanya tuh kan kayak bekonde. Mm-mm. Tapi lama-lama kan nanti jadi lurus. Mm-mm. Betul. Kalau di vakum bisa benjol kayak pakai Heeh. di sini. Panjang gitu ya. Terus lama-lama beberapa seminggu dia jadi normal karena ubun-ubunnya belum nutup. Oh ya. Oke. Nanti gampang meresap tuh semua cairan yang ada di Oke. kepalanya. Nah, ubun-ubun itu akan menutup secara alami. Sebenarnya secara Iya, alami secara akan alami menutup. dengan bertumbuhnya waktu. Jadi itu nggak usah dipakai jamu-jamuan kayak gitu. Gitu loh. Kalau saya jelas tidak menyarankan. Oke. Mitos. Walaupun ini sebenarnya lebih tepat dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak. Iya, Nanti iya, kan iya. pasti ada diskusi sama dokter Ya. anak. Nah, itu boleh ditanya tuh. Oke. Kalau dari dokter obgyn kacamatanya gitu. Hmm. Cuman kan dokter anak ini yang memang lebih khusus lah ya. Ngelihat oh kalau mau ini mungkin boleh tapi begini. Nah, Ya, ya, seperti itu. Tapi dari yang kita pahami, ubun-ubun itu akan menutup sesuai dengan waktunya. Ya, Dan ya. nggak usah diburu-buru gitu loh. Oke. Justru dengan lama-lama kalau ada cairan apa yang belum masuk ketika proses persalinan kan kepalanya kadang-kadang jadi lonjong atau Iya. apa, itu nanti bagus untuk dia ini kembali. Nah, cuman kalau mau bicara kepala, nah jangan lupa nih karena Ajeng kan anaknya cowok ya. Iya, cowok betul. Nanti tanyain sama dokter anaknya, "Dok, Mm. kapan anak saya udah boleh tidur tengkurap?" Tengkurap. Tengkurap. Karena apa? Supaya kepalanya bagus. Iya, iya, iya. Nah, kan laki-laki tuh ada kalanya dia potong rambut kan, Iya, botak. benar. Takut Contohnya peyang ya? pergi umroh, Oh pulang iya. haji dibotakin. Kalau kepalanya tepos gitu kan jelek. Iya. Kalau perempuan kan ada rambutnya kan, Iya. nggak, hampir jarang lah perempuan dibikin cepak ya. Jadi Mm-mm. kalau laki-laki itu penting. Nah dok, ngomong-ngomong nih mengenai kepala nih lagi bahas Mm-mm. kepala. Itu sebenarnya benar gak sih dok, bantal anti peyang lah sekarang zamannya untuk bikin jadi bulat gitu kepalanya biar gak peyang. Atau ada juga malah katanya gak boleh tidur pakai bantal yang datar. Jadi saya bingung nih dok, beli yang mana nih? Iya. Beli yang mana Kalau nih? kalau saya aliran anak tidur tengkurap. Tengkurap? Tengkurap. Iya, iya, iya. Jadi anak saya setelah sudah 1 mingguan, Mm-mm. saya latih tidur tengkurap ketika kepalanya sudah bisa ngangkat Bisa. gini. Tami itu ya? Ah, ah. Tami. Iya, Ya, tummy dia time, udah kayak bisa, tummy time. dia udah bisa gitu. Karena dengan tidur tengkurap
dari yang saya pahami ya, sekali Mm-mm. lagi ini harus tanya dokter anak, ini Iya. dokter kandungan nih. Iya, ini dokter Cuman Objin. kebetulan sudah Mm-mm. pernah punya anak. Iya. Iya. Jadi kalau tidur tengkurap dia tidurnya lebih pules. Karena Ah. dadanya ini kayak menekan. Jadi dia jarang tuh kaget-kaget gitu. Oh, Kalau dia iya. tidur Iya, kan iya, kan iya, bangun iya. tuh dia suka gini Iya kan. bener, Nah, dia suka tidur, gerak sendiri. dia lebih pules. Dan di satu Oke. sisi pressure di kepalanya juga minimal. Oke. Itu saya praktekin ke 2 anak saya dan saya baca-baca sih oke. Cuman ya apakah ada penelitian terbaru ke SPA harus bertanya. Oke. Siap, Dok. Spesialis anak, Oke. bukan spa. Bukan spa ya. Bukan spa. Saya sukanya spa lagi. Wow, tadi pertanyaannya bagus banget sih dok yang masalah ubun-ubun itu semoga Mm-mm. terjawab ya. Itu Iya. berarti mitos, jadi mendingan sabar aja ya. Insya Allah kepala anak itu akan kembali normal kembali berdasarkan waktu gitu ya, Iya. berjalannya waktu ya Dan dok. itu nggak lama kok. Iya. Hitungan beberapa minggu mestinya dia mulai menutup. Oke. Dan sebenarnya di dalam kandungan itu sebenarnya udah kelihatan juga ya dok ya bentuk kepala tuh dok sebenarnya. Dari USG gitu apakah dia Eh, kepalanya besar gitu-gitunya? oh iya, kalau kepala besar Mm-mm. contohnya ada kelainan Mm-mm. hidrosefalus Mm-mm. ada. Mm-mm. Beberapa hari yang lalu pasien saya malah nggak ada tulang kepalanya. Amin. Oh iya. Nah, kalau itu letal memang anomali yang mayor ya. Hmm. Itu kelihatan dari USG. Jadi ini tulang kepalanya nggak ada. Tapi itu penyebabnya apa dok? Belum. Ya pasti ada kemungkinan ada infeksi. Ada masalah kromosom. Ya kalau itu memang kasarnya cacat bawaan. Hmm. Ada juga yang hidrosefalus kan. Iya. Kalau Iya. dia kena toksoplasma, Mm-mm. ya kan itu harus hati-hati tuh. Kalau makan-makan yang mentah-mentah, Ini juga nih Itu Ah, benar. betul ya itu. berarti ya, Dok? ya bisa aja ada parasitnya, Ya ya kan. Kayak Jawa Barat kan suka lalapan, Heeh, sayur mentah ya sayur dok. mentah. Ya Iya lagi. harus lebih diperhatiin. Sayur mentah termasuk? Ya pokoknya yang mentah karena Oh. punya potensi kan ada parasit toksoplasma. Nah toksoplasma itu kalau bikin infeksi kehamilan, apakah terjadi keguguran atau salah satunya hidrosefalus, kepalanya gede. Oh. Nah ini juga nih, ini Gitu. sebenarnya pertanyaan aku juga bahwa kayak seafood kan Mm-mm. kita kadang pengen sushi ya dok ya, Mm-mm. kayak Betul. makanan yang mentah, Mm-mm. salmon lah Mm-mm. apa gitu ketika hamil itu berarti nggak boleh sama sekali dok atau gimana? Kalau dari ada beberapa literatur terutama yang di Jepang Mm-mm. itu boleh. Karena parasit toksoplasma itu kan awalnya tuh muncul dari kotoran kucing, Hmm. pupnya Mm. kucing. Jadi lebih dominan, lebih sering mungkin terjadi di darat. Darat. Kayak umpamanya di kebun. Hmm. Kayak itu tadi ya, mungkin kalau sayur-sayuran yang siapa tahu di situ kurang terawat, ada banyak kotoran binatang lain dan segala macamnya. Tapi kalau kayak salmon dan segala macam itu kan di laut ya. Ya. Jadi Mm. chance-nya itu lebih kecil. Kayak kamu makan sashimi itu kan sashimi itu kan mentah ya. Mm-mm. Nah, itu lebih sedikit. Dan satu lagi, sebenarnya ke makanan mentah selain toksoplasma kan ada bakteri-bakteri lain kayak salmonella. Ya. Ya itu boleh-boleh aja. Makanya kalau di Jepang itu, saya baca literaturnya, dia ada kayak apa soyanya, kecapnya, terus ada kayak apa Mm-mm. jahenya yang dimakan apa ya. Nah Mm-mm. itu kalau ada bakteri-bakteri kan mati tuh dengan itu. Oh iya bener-bener katanya kalau kita Iya malah kan, pakai dia ini kan tuh ada kayak kecap, wasabi, soyu, terus ada dia Iya. punya jahe jahe yang merah. warna merah. Mm-mm. Itu ngebantu kalau ada bakteri-bakteri ringan. Tapi kalau memang bakterinya tinggi ya mau pakai jahe sebanyak apa ya tetap juga dia mencret kan. Oke. Iya. Gitu. Oh berarti Diare. sebenarnya mungkin yang sashimi gitu-gitu insya Allah lebih aman daripada tumbuhan-tumbuhan yang mentah gitu. Kalau kita makan salad gitu dok? Ya makanya itu biasanya untuk jaga-jaga diminimalisir. Oke. Walaupun kan ini kita nggak pasti kan, Ya. tidak semua kebun itu punya potensi ada Mm-mm. kotoran kucing yang ada toksoplasma kan. Ya. Cuma diminimalisir. Mm-mm. Gitu loh. Oke, terjawab Mams. Ini mitos faktanya hari Soalnya ini nih terjawab. Bu Milnya orang Bogor. Oke. Jadi kita fokus cerita tentang Jawa Barat. Jawa kayak Barat, gitu. benar. Karena kan kampungnya di situ. Benar, itu intinya. Jadi Mams, Betul. semoga Mams yang di Jawa Barat juga terwakili ya. Tetapi ini kan berlaku semua ya, Semua. general. Jadi yang ada kadang-kadang suka makan lalap-lalapan, pecel ayam, pecel lele, ada lalapnya ya harus sedikit lebih hati-hati lah. Iya. Nah jadi kalau mau pilih, jadi nggak boleh makan sari, boleh. Cuman mungkin lebih aman kalau yang direbus. Contohnya pilihannya karedok sama gado-gado. Yang mendingan gado-gado. Gado-gado. Karena karedok ini kan mentah Mentah. kan. Mm-mm. Kayak gitu. Suka Oke. ngeyel lagi kadang-kadang ya, pencok. Kakak tau pencok gak?
Pencok. Iya, Pencok tuh apa? pencok tuh kayak yang bulat-bulat, sayur pencok kayak orang Jabar ya. Oh, yang Terus kayak Kayak kol lencah, gitu. lencah. Lencah, betul. Lencah Oh. cenah. Lencah. Lencah Itu kan cenah. mentah pakai sambal. Aku makan lagi. Mana Oh. dong? Gimana Ya dong? intinya itu nggak pasti bahaya. Oke. Cuman memang kalau dia mentah punya potensi ada bakteri atau parasit di situ. Oke, nggak lagi. Diminimalisir Gitu. aja. Heeh. Ya, dijaga-jaga Bumil 30 minggu sebentar Mm-mm, lagi. sebentar Lagi lagi. ya. Nah, walaupun infeksi-infeksi itu lebih sering terjadi di trimester pertama ya, Oh, gitu. Kalau Dan- ini udah kayak insya Allah udah jadi gitu ya dok ya biasanya kalau Biasanya kalau gini. sudah lebih aman. Lebih. Biasanya sudah lebih aman. oke. Oke. Mm. Tapi kalau USG-nya cowok tiba-tiba jadi cewek nggak mungkin ya? Udah ada Bisa. monasnya? Bisa kalau dokternya salah lihat. Oh. Bisa tapi dokter Bisa. salah Bisa lihat. kalau dokter salah. Ya tergantung. Kalau dokternya jago mah enggak. Oh iya. Kayak saya alhamdulillah nggak pernah. Ah. Itu dia. Ke dokter darah aja. Gitu ya dok. Ya. Ya. Tepuk tangan dulu dong buat dokter Dara. Keren banget. Semoga Mams Ajeng terjawab semua pertanyaannya. Mams online tadi juga yang sudah menanyakan pertanyaan semoga terjawab. Kita langsung umumin kali ya tadi Mams online-nya siapa yang bisa mendapatkan voucher. Ini ada hadiah senilai Rp500.000 untuk Mams yang Wow. beruntung. Yang ini yang ASI sebelum melahirkan tuh. Itu lucu banget. Itu out of the box itu pertanyaannya. Oke, apa gimana kita pilih dari yang Mams yang menurut dokter Dara menarik ya pertanyaannya ya. Jadi nanti next dokter yang akan memilih pemenangnya. Oke, gimana deal ya? Deal? Oke, deal. Jadi Mams nih aku mau ngingetin dulu sebelum aku umumin. Para Mams silahkan cek sosial media kita, follow juga Cerita Mams. Tulis pertanyaan apa aja tentang kehamilan, tentang anak ya. Pokoknya seputar parenting tanya ke situ. Nanti kita akan bacain, kita akan tanyakan langsung ke expert yang akan aku undang, yang akan diundang di sini. Akan ditanyakan, dijawab, kalau menarik bisa dapat hadiah. Oke, jadi jangan lupa. Boleh tulis di kolom komen di sini juga boleh, silakan. Silakan nonton ini, share video ini. Tulis pertanyaannya di sini, nanti insya Allah next episode akan aku bacain. Oke, jangan lupa di follow sosial medianya Cerita Mams. Gimana, apa kita sudah mengumumkan gak ya? Mengumumkannya, oke. Berarti kali ini dok mohon maaf lahir batin ya. Iya. Jadi tim kita dulu yang Oh pilih. iya, lebih fair ya. Lebih fair. Soalnya kan benar. dokter agak kaget gitu hari ini pertanyaannya baru hari ini kita kasih tahu ke dokter. Karena ini pertanyaan udah kita pilih. Mm-mm. Untuk pemenangnya selamat untuk Mam Geraldine Agusta dengan username Geraldine Agusta yang berhak mendapatkan hadiah senilai Rp500.000. Nanti akan dihubungin langsung sama tim kita ya. Selamat Mams. Oke, berarti berakhir juga hari ini podcastnya. Terima kasih Dokter Dara sudah hadir di Sama-sama, sini. Terima kasih Sasha. Mam Ajeng. Iya. Semoga lancar Amin. proses melahirkannya. Dokter juga semoga sukses. Amin. Sun semoga kita ketemu, kamu hamil anak kedua mau sama Dokter Dara juga boleh. Boleh Kamu tinggal di Jakarta kan? di Bogor. Ah bisa lah ya Bogor Bogor dekat Bogor ke Garut. Semanggi. Garut. Kok Garut? Oh kan nanti sama dokter Dara dikasih fasilitas khusus ya? Oh. Datang langsung ke rumah saya gitu ya dok ya? Istri teman sejawat soalnya. Oh iya, bisa diatur sama Dokter Dara. Terima kasih Mams yang sudah menonton keseruan podcast hari ini. Pesannya, menjadi ibu itu bukan soal sempurna, tapi terus belajar, berbagi dan tumbuh bersama. Jadi jangan lupa dengerin podcast kita selanjutnya di Cerita Mams Ibu Biasa, cerita luar biasa. Dadah!